berawal di sebuah desa yang bernama Desa Hutan. Di sana terdapat seorang pandai besi yang hebat bernama Tadeus. Diketahui desa tersebut adalah desa yang paling berbahaya di dunia karena terdapat beberapa klan yang bersaing dan saling membunuh demi membuktikan yang terbaik. Dan terlihat salah satu klan yang terkuat adalah klan Singa, di mana klan Singa terkenal sangat kejam dan brutal. Di saat terjadi peperangan antar klan, pesanan senjata Tadeus pun meningkat. I never wanted to make tools for killing. Dangerous men will meet in narrow streets. Di sini Tadeus mempunyai seorang kekasih bernama Lady Sik yang begitu cantik rupawan. Lady Sik bekerja di sebuah rumah bordil yang bernama Pink Blossom. Together we have decided to leave this place. Kehidupan Tadeus sangat simpel dan dia tidak suka ikut campur peperangan antar klan. Tadeus lebih memilih fokus dengan kerjaannya. Pada suatu hari, klan Singa mendapat sebuah misi penting dari gubernur untuk mengawal melindungi kepingan emas yang akan dikirim melewati desa hutan. Klan Singa di sini dipimpin oleh Singa Emas yang didampingi Singa Perak dan Singa Perunggu. Kemudian Singa Emas pun bersedia dan berjanji kepada gubernur untuk menjalankan misi itu. Namun setelah mendengar begitu banyak kepingan emas yang akan dikawalnya, membuat Singa Perak dan Singa Perunggu gelap mata. Hingga Singa Perak menyuruh seseorang bernama Dagger, sang ahli panah racun, untuk membunuh Singa Emas dengan panah beracunnya. Dan akhirnya Singa Emas pun tewas. Silver and bronze. Di sini semua orang mengira Singa Emas tewas dibunuh oleh klan Serigala. Kemudian pelayan setia Singa Emas bernama Chen pergi ke pegunungan menemui anak Singa Emas yang bernama Senyi. Dan dia memberitahukan kalau ayahnya telah tewas dibunuh. Mendengar hal itu, Senyi langsung berpamitan kepada istrinya untuk membalas dendam kematian ayahnya. Kemudian Senyi dan Chen bergegas pergi menuju desa hutan. Setelah kematian Singa Emas sang pemimpin klan Singa, kini Singa Perak pun menjadi pemimpin klan Singa. Singa Perak lalu memerintahkan semua anggota klannya untuk menyerang klan Serigala. Instead of waiting, Lalu ada salah satu anggota menyarankan untuk menunggu Senyi lebih dulu. I agree. Namun Singa Perak tidak setuju karena sekarang dia adalah pemimpin klan. Jadi semua orang harus tunduk pada perintahnya. Singa Perak sendiri ternyata juga sadar selama Senyi masih hidup, maka posisinya tidak akan aman. And strike now! Di lain sisi, Tadeus didatangi oleh klan Serigala untuk memesan senjata. Setelah klan Serigala pergi, tak lama klan Singa juga datang memesan senjata kepada Tadeus. Kabar akan datangnya emas milik gubernur di desa hutan pun membuat banyak orang asing berdatangan. Salah satunya adalah seorang bernama Jack Knife. Lalu Jack mengunjungi Pink Blossom dan meminta sebuah kamar untuk beristirahat. I should like a private room with a bath. Sementara itu, Senyi dan Chen yang merasa lapar, ia pun berhenti di tempat makan. Kemudian saat sedang makan, Senyi tiba-tiba diserang oleh beberapa anggota klan Curut. Walaupun hanya sendirian, Senyi dengan armor yang dipenuhi senjata, ia pun mampu mengalahkan semua anggota klan Curut itu. Terungkaplah, ternyata klan Curut yang menyerang Senyi adalah suruhan Singa Perak. Setelah mengetahui klan Curut tidak mampu membunuh Senyi, Dagger lalu menyarankan untuk memanggil orang terkuat yang bernama Breastbody. Kemudian Dagger juga memberikan informasi kalau kepingan emas Kaisar dikawal oleh pasangan suami istri bernama Kesatria Gemini. Mereka berdua adalah prajurit terbaik milik Kaisar yang sangat mematikan. One day away from our village. Kemudian terlihat dua anggota klan Singa yang curiga dengan kelakuan Singa Perak. Akhirnya mereka diam-diam menemui Senyi. Mereka berdua memberitahu kepada Senyi kalau Singa Peraklah yang telah membunuh Singa Emas. Mendengar itu, Senyi pun menjadi murka dan bertekad untuk menghabisi Singa Perak. Di tempat lain, Singa Perak akhirnya bertemu dengan pembunuh bayaran yang bernama Breastbody. Silverline. So pleased to see you. Diketahui tubuh Breastbody sangat kuat seperti kuningan, sehingga senjata apapun tidak akan mempan kepadanya. Is
Shenyi's blades will have no effect on me. Sementara itu Shenyi akhirnya sampai di desa hutan. Lalu sebelum pergi ke markas klan singa, Shenyi beristirahat di penginapan naga yang tempatnya bersebelahan dengan Pink Blossom. Shenyi kemudian menyuruh Chen untuk memberikan surat kepada singa perak agar datang menemuinya di penginapan naga. Setelah menunggu cukup lama, singa perak ternyata tak kunjung datang. Tiba-tiba sekelompok anak kecil datang masuk ke dalam penginapan. Mereka menarik Shenyi dan kedua temannya untuk keluar penginapan. Kemudian Shenyi melihat Bracebody telah menangkap Chen. Dan secara sadis, Bracebody membunuh Chen di depan mata Shenyi. Melihat itu, Shenyi pun langsung melempar serangan, namun serangan itu tidak mempan di tubuh Bracebody. Kemudian Bracebody membunuh salah satu anggota klan singa yang bersama Shenyi. Lalu Shenyi maju dan mengerahkan semua senjatanya, namun tetap saja tidak mempan di tubuh Bracebody. Bahkan dengan mudah Bracebody menghancurkan armor yang dipakai Shenyi, hingga Shenyi tak berdaya. Kemudian rekan Shenyi yang masih hidup mengorbankan diri menghancurkan bangunan hingga menimpa dirinya dan Bracebody. Sementara itu Thaddeus yang ada di kamar Lady Sif, dia melihat Shenyi telah pingsan. Lalu Thaddeus pun bergegas menolong Shenyi memasukkannya ke dalam kamar. Keesokan harinya, Kesatria Gemini dan pasukan pembawa emas Kaisar akhirnya memasuki desa hutan. Lalu mereka menginap di penginapan naga dan nantinya akan melanjutkan perjalanan ke utara besok pagi. Tak lama singa perak bersama anggota klan singa datang mendobrak masuk dalam penginapan naga. Mereka pun menemui Kesatria Gemini dan singa perak menyuruh Gemini untuk menyerahkan emas Kaisar. Jika tidak, klan singa akan menghabisi mereka semua. Singa perak juga mengatakan akan membagi emas itu untuk Gemini jika Gemini mau melakukannya. Namun Gemini menolak dengan tegas hingga pertempuran pun akhirnya tak bisa dihindari. Terjadilah pertarungan sengit antara klan singa dengan pasukan pembawa emas Kaisar. Di saat Kesatria Gemini akan membunuh singa perak, dari balik jendela Dagger menembakkan panah beracun kepada Kesatria Gemini. Hingga akhirnya mereka berdua pun tewas. Dengan tewasnya Kesatria Gemini, klan singa akhirnya berhasil menguasai semua emas Kaisar. Keesokan harinya, Jack menyamar menjadi tukang cilok dan datang ke penginapan naga. Di saat Jack memeriksa tubuh Kesatria Gemini, dia pun menemukan racun merkuri di dalam lukanya. Jack lalu bertanya kepada pemilik penginapan di mana dia bisa menemukan cairan merkuri. Pemilik penginapan pun mengatakan kalau mereka bisa mendapatkan merkuri dari pandai besi. Di tempat lain, gubernur akhirnya mendengar kabar kalau emas Kaisar telah dirampok oleh klan singa. Kemudian gubernur yang marah mengirim ribuan pasukan bedil untuk menangkap klan singa. Pasukan bedil adalah pasukan yang memiliki meriam canggih serta senjata mematikan. Gubernur memerintahkan pasukan bedil itu untuk menghancurkan desa hutan jika ada satu keping emas Kaisar yang hilang. It was to burn Jungle Village. Sementara itu, Shenyi yang sudah tersadar, ia bertanya kepada Thaddeus kenapa menyelamatkan nyawanya. Thaddeus pun mengatakan kalau dia menolong Shenyi karena dia merasa bersalah sebagai seorang pandai besi. Dia sudah menempa senjata yang digunakan untuk membunuh ayah Shenyi. Shenyi kemudian meminta Thaddeus membuatkan senjata untuknya karena armornya sudah dihancurkan oleh Bracebody. They were destroyed by Bracebody. Thaddeus pun menyetujuinya. The X-Blade new suit of knives. Di tempat lain ternyata klan singa sudah tahu kalau Thaddeus lah yang telah menolong Shenyi. Kemudian mereka pun menangkap Thaddeus yang sedang bekerja. Bracebody kemudian menyuruh Thaddeus memberitahu di mana Shenyi berada. Jika tidak memberitahunya, maka Bracebody akan membunuh Lady Sif. Namun Thaddeus tetap tidak mau menjawab. Singa perak kemudian datang dan mengatakan akan mengampuni Thaddeus jika Thaddeus memberitahu di mana Shenyi. Namun Thaddeus tetap tidak mau buka mulut dan akhirnya singa perak menyuruh Bracebody untuk memotong kedua tangan Thaddeus. Mereka kemudian pergi meninggalkan Thaddeus begitu saja. Di saat itu ternyata diam-diam Jack melihat kejadian ini. Kemudian Jack pun akhirnya menolong Thaddeus dan membawa Thaddeus ke bengkel pandai besinya. Jack lalu membakar luka di kedua tangan Thaddeus agar tidak infeksi. Keesokan harinya luka Thaddeus itu pun membaik. Jack kemudian memperlihatkan gambar senjata panah beracun yang digunakan oleh Dagger.
Thaddeus pun mengakui kalau dialah yang telah membuat senjata itu. Thaddeus kemudian menceritakan awal mula dia menjadi ahli besi. Ternyata Thaddeus dulu tinggal bersama ibunya. Mereka berdua adalah budak di sebuah perkebunan. Sebelum pemilik perkebunan itu meninggal, dia menuliskan surat untuk membebaskan Thaddeus dari perbudakan. Dan mulai saat ini Thaddeus sudah bukan budak lagi. Namun anak pemilik perkebunan tidak terima. Dia masih mengganggu Thaddeus sebagai budak dan masih saja membuli Thaddeus. Mean nothing. Hingga akhirnya Thaddeus yang marah pun tidak sengaja membunuh orang itu. Lalu ibunya menyuruh Thaddeus untuk kabur ke tempat yang jauh. Thaddeus pun pergi menaiki kapal, namun kapal itu tenggelam. Somehow. Beruntung Thaddeus pun diselamatkan oleh para biksu. Hari demi hari Thaddeus tinggal di kuil Buddha. Thaddeus pun akhirnya mengikuti ajaran biksu. Para biksu di sana juga mengajarkan Thaddeus untuk mengeluarkan kekuatan chi di dalam tubuhnya agar bisa menggerakkan besi sesuai apa yang dia inginkan. Sang biksu juga memberitahu tentang titik kelemahan manusia. Particles to energy. Kemudian Thaddeus meminta tolong kepada Jack untuk membuatkan tangan besi untuknya. Jack pun bersedia membantu. Lalu ia bersama asisten Thaddeus bergegas membuat sepasang tangan besi untuk Thaddeus. Fail to hear the word. Setelah tangan besinya selesai dibuat, Thaddeus memusatkan chi-nya kepada kedua tangan besi itu dan Thaddeus pun berhasil menggerakkan kedua tangan besinya. Di sini Thaddeus pun berniat membantu Senyi membalaskan dendamnya. Gold. Senyi yang sudah sepenuhnya pulih kemudian mendatangi Thaddeus. Senyi. Mereka pun menyusun rencana untuk mengalahkan klan Singa. Come up with a plan. Sementara itu di luar pasukan klan Singa masuk ke dalam Pink Blossom. Di sini pemilik Pink Blossom yaitu Madam Blossom menawarkan klan Singa untuk menyimpan emasnya di dalam makam rahasia yang ada di dalam Pink Blossom, di mana emas-emas itu akan aman karena makam itu dipenuhi oleh jebakan-jebakan mematikan. Sebagai imbalannya, Madam pun meminta beberapa persen dari emas itu. My friend. Karena tidak punya pilihan lain, Singa Perak pun menyetujuinya. We have a deal. Malam itu juga pasukan klan Singa memindahkan semua emas ke dalam makam rahasia yang ada di dalam Pink Blossom. Kemudian emas itu dimasukkan ke dalam peti batu dan digantung di atas. Goodbye, bud. Ternyata diam-diam seorang bocah gelandangan mengetahui kalau emas-emas itu dipindahkan ke dalam Pink Blossom. Bocah itu lalu memberitahu pada Thaddeus kalau dia mengetahui jalan menuju makam rahasia. Kemudian mereka pun bergegas menuju ke sana. Change of plans. Sementara itu di dalam makam rahasia, Dagger dan Singa Perak merencanakan untuk membunuh Madam Blossom dan semua anak buahnya. Dia tidak sudi membagi emasnya dengan Madam Blossom. Trapping the lion base with the explosives. Namun ternyata pasukan Bedil juga sudah mengetahui kalau klan Singa memindahkan semua emas kaisar ke dalam Pink Blossom. Madam Blossom ternyata juga tidak sebodoh itu. Dia lalu menyuruh semua wanitanya untuk bersiap-siap karena mereka semua akan beraksi. Di saat semua anggota klan Singa sedang lengah dengan para wanita penghibur, tak lama para wanita itu mengeluarkan senjata untuk membunuh mereka semua. Ternyata di sini mereka bukan hanya wanita penghibur biasa, mereka adalah kelompok klan Black Widow. Lalu di sebuah kamar di saat Lady Sif akan membunuh Breastbody ternyata gagal karena tubuh Breastbody sangat kuat. Breastbody yang emosi pun langsung membunuh Lady Sif. Sementara di luar, Madam Blossom dan pasukan Black Widow-nya bertempur melawan klan Singa. Kemudian Thaddeus yang baru sampai langsung masuk ke dalam kamar Lady Sif dan melihat kekasihnya itu telah tewas. Sedangkan Jack dan Senyi menuju makam rahasia. Mereka lalu dihadang oleh klan Singa. Namun dengan armor barunya, Senyi berhasil mengalahkan semua anggota klan Singa yang ada di sana. Pertempuran pun semakin semrawut. Di ruangan lain, pasukan Black Widow kewalahan saat melawan Breastbody.
Kemudian Thaddeus muncul ingin balas dendam untuk kedua tangannya dan juga Lady Sif kekasihnya. Thaddeus pun mengamuk membantai semua pasukan klan singa menggunakan tangan besinya. Sementara itu Madame Blossom berhadapan dengan singa perunggu. Berkat bantuan dua Black Widow, Madame Blossom itu bisa menusuk singa perunggu. Namun tiba-tiba seorang anak kecil lewat dan singa perunggu langsung menyerang anak itu. Beruntung Madame Blossom berhasil menyelamatkan anak itu. Namun serangan itu membuat Madame Blossom akhirnya tewas. Di dalam makam, Jack dan Zenny akhirnya berhadapan dengan singa perak dan Dagger. Lalu Zenny mengejar singa perak, sementara Jack melawan Dagger. Di sini terungkap Jack ternyata mengenal Dagger, dan di saat Jack akan menembakkan panah beracunnya, Jack berhasil merusak senjata itu. Di lain sisi, singa perak memanfaatkan ruang kaca untuk mengecoh Zenny. Beberapa kali Zenny menyerang, namun itu hanyalah bayangan kaca. Zenny pun akhirnya berhasil keluar dari ruangan kaca. Di saat singa perak akan melemparkan pisau, tetapi Zenny lebih dulu melemparkan beberapa pisau untuk menahan tubuh singa perak. Zenny lalu memotong salah satu tali yang menahan peti itu dan menghantam tubuh singa perak hingga akhirnya singa perak pun tewas tertimpa tumpukan emas. Sementara itu, Jack mengelabui Dagger yang membuatnya rantai miliknya masuk ke dalam mesin penggiling. Dan akhirnya Dagger pun tertarik ke dalam mesin penggilingan hingga hancur. The poison we use. Opium? Same as what by the fire? Di tempat lain, Thaddeus berhadapan dengan Breastbody. Ternyata setelah menggunakan tangan besinya, Thaddeus mampu mengimbangi pertarungan melawan Breastbody. Di sini juga terungkap ternyata Breastbody adalah anggota klan harimau, namun dia sudah membunuh semua anggota klannya sendiri. Thaddeus pun berkali-kali dihajar oleh Breastbody dan hampir dihabisi dengan tiang besar. Thaddeus selalu teringat tentang titik kelemahan manusia yang diajarkan oleh sang biksu. Kemudian Thaddeus menyerang Breastbody di titik-titik lemah itu, hingga Breastbody hancur berkeping-keping. Tak lama pasukan bedil akhirnya tiba di Pink Blossom. Mereka kemudian bersiap untuk menembakkan meriam jika klan singa tidak menyerahkan semua emas kaisar. Jack kemudian muncul dan mengatakan kalau emas-emas itu sudah aman. Ternyata Jack adalah utusan kaisar yang secara diam-diam bertugas mengamankan pengiriman emas itu. Keesokan harinya pasukan bedil meneruskan perjalanannya membawa emas itu ke utara bersama Jack. Thanks. Di tempat lain, istri Zenny mengirim surat burung dara kepada suaminya untuk menanyakan kabar. Namun di tengah jalan, burung dara itu ditangkap oleh klan Elang. Di saat Zenny pulang ke rumahnya, dia melihat istrinya telah hilang. Zenny lalu melihat bulu dari anggota klan Elang. Zenny pun bergegas menemui Thaddeus dan meminta bantuan kepada Thaddeus untuk menyelamatkan istrinya yang diculik oleh klan Elang. Dan film pun berakhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian terhibur. Oke guys, nantikan alur cerita film menarik lainnya bersama SB Movie.